Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini Karisma bakalan ngasih materi mengenai logika matematika, tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Oke, penasaran? Kita cus masuk ke materi. Tapi sebelum belajar itu, kakak kasih kenalin dulu kalian mengenai bentuk lain dari implikasi. Nah, kemarin kan udah belajar implikasi nih. Kalau implikasi itu apa? Jika, maka. Oke, pintar ya. Jadi yang pertama ada yang dinamakan converse. Nah, kalau misal kalian mendengar kata converse, kira-kira apa ya itu converse? Nah, biasanya kan mungkin ada adik-adik yang mengconverse file ya, dari file PDF ke Word, dari Word ke PDF, ya kan? Nah, biasanya. Jadi kalau misal dia converse, kan dia kan implikasinya. Jika P maka Q. Jika P maka Q. Ketika ia dikonvers, maka ia akan menjadi jika Q maka P. Artinya dia dibalik. Gitu. Dibalik ya. Oke, ngerti? Selanjutnya ada yang dinamakan inverse. Jadi, kalau inverse apa? Di pertemuan sebelumnya itu kakak kan udah singgung ya mengenai lingkaran. Jadi jika P maka Q ketika diinverskan akan menjadi jika lingkaran P maka lingkaran Q gitu. Jadi jika P maka Q-nya ini dia dinegasikan gitu, dinegasikan atau di inverse gitu, di inverse. Nah, selanjutnya nih ada yang dinamakan kontradiksi. Kontradiksi itu apa nih? Nih contohnya kayak gini. Jika P maka Q menjadi jika lingkaran Q maka lingkaran P. Jadi dia dibalik terus di inverse gitu. Dia kedua-duanya dia dibalik terus dibalik, di converse, lalu di inverse gitu. Kalau dia adalah kontradiksi. Nah, kira-kira apa sih hubungan dari ketiga-tiganya ini? Hubungan antara converse, inverse, dan kontradiksi. Nah, misal ya ada pernyataan jika P maka Q. Ya kan, ini kan bentuk implikasi ya. Jika P maka Q. Ketika dia di converse maka akan menjadi jika Q maka P ya. Jika Q maka P. Dan ketika dia di inverse maka akan menjadi apa? Jika lingkaran P maka lingkaran Q. Ya kan? Ketika di converse maka dia dibalik, ketika di inverse maka dia dinegasikan ya, dinegasikan, tapi dia nggak dibalik. Nah, ketika kontradiksi maka ia akan menjadi lingkaran Q, jika lingkaran Q maka lingkaran P ya. Terus perhatikan, jika Q maka P ketika diinverskan akan menjadi seperti ini ya, akan menjadi seperti ini. Nah, jika lingkaran P maka Q ketika dikonvers maka ia akan menjadi seperti ini. Jika lingkaran Q maka lingkaran P. Jadi adik-adik, inilah hubungan antara converse, inverse, dan kontradiksi. Oke deh. Nah, selanjutnya kita masuk ke tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Penasaran ya apa itu tautologi, kontradiksi, dan kontingensi? Nih, kakak dulu kasih sebuah tabel kebenaran. Ini masih ingat tidak bacanya apa? P atau Q? P dan Q. Jika P maka Q. Oke, masih pintar ya ternyata. Nah,
Kakak kasih dua dulu nih pernyataan ya. Pernyataan P benar, pernyataan Q juga salah, pernyataan P salah, pernyataan Q benar. Nah, ketika P atau Q. Nah, kemarin adik-adik kalau atau masih ingat kan? Kalau atau itu artinya ketika salah satunya benar, maka dia sudah benar gitu. Jika S benar atau salah? Benar. Ya. Salah atau benar? Benar. Nah, ketika dia atau jika salah satunya benar, maka dia sudah benar. Oke, bagaimana kalau dan? Syaratnya kemarin dan itu harus kedua-duanya benar. Baru nilai pernyataannya benar. Nah, B atau S? B dan S? Ya salah. Salah dan benar? Ya salah gitu. Nah, gimana nih? Jika dia adalah implikasi. Jika P maka Q. Jika P maka Q, maka oke ya. Kalau jika P maka Q, berarti cuma satu yang bernilai salah, yaitu yang ditunjuk oleh tanda panah. Berarti jika benar maka salah. Salah. Jika salah maka benar. Benar gitu. Jadi, kira-kira apa sih hubungan ketiga ini dengan tautologi, kontradiksi, dan kontinensi? Penasaran ya? Jadi, adik-adik, yang dinamakan tautologi itu ketika nilai kebenarannya itu semua bernilai benar gitu. Jadi, ketika nilai kebenaran semua bernilai benar, maka itu dinamakan tautologi. Nah, kalau semuanya bernilai salah, maka itu dinamakan kontradiksi. Ketika ada salah, ada benar, artinya gado-gado ya, gabungan, maka itu dinamakan kontingensi. Oke, gimana? Ngerti kan? Nih ada penjelasannya nih. Tautologi itu adalah statement dalam matematika yang memuat pernyataan benar. Jadi kalau tautologi itu semuanya benar gitu. Terus kalau kontradiksi, statement dalam matematika yang memuat pernyataan salah. Jadi semuanya bernilai salah gitu. Nggak ada yang benar, salah. Berarti dia adalah kontradiksi. Salah terus. Berarti dia adalah kontradiksi. Nah, selanjutnya, ketika ia adalah kontingensi, maka statement dalam matematika yang memuat pernyataan benar dan salah. Nah, ketika dia kadang salah, kadang juga benar, nah maka itu dinamakan kontingensi. Ngerti ya? Oke deh, kita masuk ke contoh soal. Tentukan bahwa P dan ingkaran P dan Q adalah pernyataan yang tautologi, kontradiksi, atau kontingensi. Kita cek nih. Nah, ini kan P dan Q ya. Membuat sepertinya kan kakak sudah jelaskan ya kemarin ya. Benar-benar, salah-salah, benar-salah, benar-salah gitu. Berarti kalau misal dia ingkaran P, berarti ingkaran dari P, negasi dari P, inverse dari P, gitu. Yang bukan P, gitu. Yang tidak P. Banyak ya cara nyebutinnya. Terus kalau misal di sini benar, maka ingkaran P berarti salah, gitu. Berarti benar, berarti salah. Salah berarti benar. Salah berarti benar. Sekarang ingkaran P dan Q. Jadi ingkaran P dan Q. Ingat lagi nih, kalau dan dia bernilai benar apabila keduanya benar gitu. Benar dan salah. Salah dan salah, ya pastilah salah. Terus benar dan benar, wah benar. Terus salah dan benar, salah. Oke deh, sekarang P
Ini P dan lingkaran P dan lingkaran Q. Jadi yang ini kita gabung ke sini ya. Dan benar dan salah. Salah ternyata ya. Benar dan salah. Ya pasti salah. Terus salah dan benar. Ya salah. Terus salah dan salah. Ya salah. Jadi adik-adik, kalau semua nilai pernyataannya salah, namanya apa? Pinter. Kontradiksi ya. Jadi P dan lingkaran P dan Q itu adalah kontradiksi. Gimana? Mudah kan? Oke deh, kakak kasih contoh lagi nih. Tautologi. Oke, contohnya. Tunjukkan bahwa jika lingkaran Q maka P, gimana ya cara bacanya? Jika lingkaran P maka jika lingkaran Q maka P, maka lingkaran P atau Q gitu. Nah, caranya gini, kita buat dalam tabelnya. Yang pertama, kita buat dulu nih P, Q, karena di sini ada lingkaran Q ya. Ini kayaknya soalnya salah deh. Bukan ya, di sini P atau Q gitu. P atau Q, bukan lingkaran P. Jadi di sini lingkaran Q, sini lingkaran Q. Karena di sini P, berarti kita nggak pakai lingkaran P ya. Oke deh, jadi di sini lingkaran dari Q. Lingkaran dari Q berarti benar, salah, salah, benar, benar, salah, salah, benar. Yang kedua, jika ini nih implikasi. Jika lingkaran Q maka P. Jadi yang ditunjuk arah panah itu adalah P. Berarti jika salah maka benar. Benar. Jika benar maka benar. Pasti dong benar. Jika salah maka salah. Ya benar. Jika benar maka salah. Salah. Oke. P atau Q. P atau Q. Benar atau benar? Benar. Benar atau salah? Benar ya. Salah atau benar? Benar. Salah atau salah? Salah gitu. Nah sekarang, sorry ya, ini soalnya bukan lingkaran P, tapi dia adalah P. Sorry kakak lupa ganti. Jadi di sini yang benar adalah P atau Q. Jadi ini jika lingkaran Q maka P digabung dengan P atau Q gitu. Jika benar maka benar. Benar. Jika benar maka benar. Benar. Jika benar maka benar. Benar. Jika salah maka salah. Benar. Jadi kalau semua pernyataan bernilai benar, namanya apa? Namanya tautologi. Gimana? Mudah kan? Jadi kakak harap kalian ngerti ya dengan materi ini. Nah, kalau misal ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya sama kakak, chat kakak gitu. Ya, kalau misal ada yang kurang jelas atau misal ada penjelasan kakak yang salah, silakan bertanya sama kakak. Ini kak, penjelasannya kayaknya salah ya. Bisa aja kakak salah ngomong gitu. Ya. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kulil haq wal qanamur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.